Pada abad ke-13, di tanah Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Masa mudanya dihabiskan sebagai pencuri dan perampok. Namun di balik kehidupannya yang kelam, Ken Arok memiliki ambisi besar. Ia ingin menjadi penguasa. Takdir mempertemukannya dengan seorang Brahmana sakti bernama Dang Hyang Loh Gawe. Sang Brahmana melihat tanda kebesaran dalam diri Ken Arok dan membimbingnya menuju jalan kekuasaan. Perlahan, Ken Arok meninggalkan dunia gelap dan mulai mendekati pusat pemerintahan di wilayah Tumapel. Saat itu, Tumapel dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Amatung. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik dan anggun bernama Ken Dedes. Ken Dedes memiliki wahyu keprabon, tanda suci bahwa siapapun yang menjadi suaminya akan menurunkan raja-raja besar. Suatu hari, tanpa sengaja, Ken Arok melihat cahaya suci memancar dari tubuh Ken Dedes. Sejak saat itu, ambisinya berubah menjadi obsesi. Ia yakin untuk menjadi raja, ia harus menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya. Namun Ken Dedes adalah istri Tunggul Amatung. Maka Ken Arok pun menyusun rencana licik untuk merebut kekuasaan. Ken Arok memesan sebuah keris sakti kepada empu terkenal bernama Empu Gandring. Keris itu dikatakan memiliki kekuatan luar biasa. Namun, proses pembuatannya membutuhkan waktu lama. Karena tidak sabar dan dikuasai ambisi, Ken Arok membunuh Empu Gandring sebelum keris itu selesai. Dalam nafas terakhirnya, Empu Gandring mengutuk keris tersebut. Ia berkata bahwa keris itu akan menewaskan 7 keturunan Ken Arok. Kutukan itu diabaikan. Dengan kecerdikannya, Ken Arok memfitnah seorang prajurit bernama Kebo Ijo. Ia meminjam keris Empu Gandring dan menggunakannya untuk membunuh Tunggul Amatung. Setelah itu, keris tersebut diletakkan di rumah Kebo Ijo, sehingga semua orang mengira Kebo Ijo adalah pelakunya. Kebo Ijo dihukum mati. Ken Arok pun terbebas dari tuduhan. Dengan kematian Tunggul Amatung, Ken Arok naik menjadi penguasa Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tak lama kemudian, ia memberontak terhadap kerajaan Kediri dan berhasil mendirikan kerajaan Singhasari. Ken Arok pun resmi menjadi raja pertama Singhasari. Namun kekuasaan yang diraih dengan darah tidak pernah membawa kedamaian. Ken Dedes sebenarnya menyimpan luka batin dari pernikahannya dengan Tunggul Amatung. Ia memiliki seorang anak bernama Anusapati. Anusapati tumbuh dewasa dengan menyimpan dendam setelah mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Kutukan Empu Gandring akhirnya menagih janji. Suatu malam, Anusapati membunuh Ken Arok menggunakan keris Gandring, keris yang sama yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh. Dengan kematian Ken Arok, lingkaran darah dan pengkhianatan pun berlanjut, menelan generasi demi generasi. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes bukan sekadar legenda kerajaan, tetapi peringatan tentang ambisi, kekuasaan, cinta, dan karma, bahwa kekuasaan yang diraih dengan tipu daya pada akhirnya akan menuntut balasnya sendiri.